Gadis itu terlahir cantik, namun sejak kecil mengidap penyakit aneh. Setiap kali disentuh pria, pasti akan membawa sial. Hari itu suami sepupu mabuk, dan diam-diam mendekatinya. Berniat berbuat tak senonoh. Teman di sampingnya langsung terkejut, segera menariknya dan memperingatkan, kalau menyentuh gadis itu akan sial. Namun pria itu tak peduli, langsung menepis tangan temannya, dan mencoba menyentuh tangan gadis itu. Akibatnya ia kehilangan keseimbangan, dan menabrak tembok dengan keras. Gadis itu kaget tak bisa bicara, lalu buru-buru naik sepeda dan pergi. Ia pun pergi ke kuil untuk berdoa, berharap kutukan dalam tubuhnya bisa hilang, dan tidak menyakiti orang lain lagi. Saat ia sedang berdoa, seorang nenek penyapu tiba-tiba memanggilnya, lalu berkata bahwa jodohnya akan segera datang. Gadis itu buru-buru menjelaskan, bahwa ia bukan datang untuk minta jodoh, dan tubuhnya juga terkutuk hingga tak bisa menikah. Tapi nenek itu justru berkata dengan misterius, nasib gadis itu berkaitan dengan suami di kehidupan masa lalunya. Kutukan itu berasal dari kehidupan sebelumnya, dan hanya bisa dihilangkan jika ia menemukan suaminya yang dulu seorang jenderal. Nenek itu lalu menunjukkan sebuah kotak tua, dan memutar iklan ramalan jodoh. Gadis itu segera pergi dengan kesal, tanpa diduga. Tak lama setelah ia pergi, seorang pria tampan datang ke kuil. Dialah jenderal di kehidupan masa lalunya, juga suami dari gadis itu di masa lalu. Pria itu datang untuk mencari gadis tersebut, dan melihat nenek itu tersenyum penuh arti. Sementara itu di rumah, gadis itu dipaksa oleh tantenya untuk memasak, dengan kata-kata yang merendahkan. Tantenya merasa, setelah membesarkan gadis yatim piatu itu, ia seharusnya bisa menikahkannya dan mendapat uang mahar. Namun karena kondisi tubuh gadis itu, ia tidak bisa menikah. Tapi meski begitu, gadis itu tetap berterima kasih. Malam harinya, suami sepupunya kembali ke rumah. Sambil duduk murung di meja makan, gadis itu tidak menceritakan perlakuan buruknya tadi. Tantenya justru menuduh gadis itu pembawa sial, dan mengusirnya ke kamar. Tak lama kemudian, suami sepupunya mendatangi kamar, mengaku bertengkar dengan sepupu gadis itu, dan minta tolong agar gadis itu mencarinya. Gadis itu langsung percaya, dan segera pergi mencarinya, tanpa tahu bahwa itu semua hanyalah jebakan. Karena pria itu belum puas gagal mendekatinya tadi siang, ia memakai sarung tangan karet, dan bersembunyi di jalan yang akan dilewati gadis itu. Namun tepat saat gadis itu hampir celaka, tanda lahir di pergelangan tangannya bersinar terang. Pria misterius tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Gadis itu segera mengucapkan terima kasih, tapi memperingatkan bahwa tubuhnya berbahaya, dan menyuruhnya menjauh. Namun pria itu dalam hati bersumpah, tak akan pernah meninggalkannya lagi. Gadis itu pun berbalik hendak pergi, tapi mendapati pria itu terus mengikutinya. Karena tak tahan, ia memutuskan untuk mengujinya. Saat melihat pria itu batuk, ia langsung menyuruhnya periksa ke rumah sakit, lalu pergi tanpa menoleh. Namun saat pria itu menatap punggung gadis itu, nenek dari kuil tadi tiba-tiba muncul di sampingnya.